Loading. Baiklah, Assalamualaikum. Kenyataan ini terjadi pada semua mata pelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional. Proses pembelajaran berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dan siswa dalam satuan pembelajaran. Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar merupakan pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi lebih dari itu. Guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Belajar juga merupakan kegiatan atau suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Keberhasilan proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah strategi belajar mengajar yang digunakan oleh guru. Guru memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus membuat perencanaan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Guru yang inovatif dan kreatif mengajar yang digunakan harus tepat, efisien, efektif, dan sekreatif mungkin. Kemudian, supaya penggunaan yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, namun masih sering ditemui penggunaan strategi yang salah. Kemudian yang ketiga, adanya pembelajaran yang masih guru sebagai bukan siswa sebagai pusat pembelajaran. Belajar yang rendah. Berdasarkan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa yang dimaksud di sini adalah hasil belajar pada ranah kognitif C1, C2, C3, dan C4. Kemudian, model pembelajaran kooperatif peserta untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian, penerapan model pembelajaran kooperatif peserta digunakan pada materi gerak lurus. Kemudian, rumusan masalah.
Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe setan terhadap motivasi belajar siswa pada materi gerak lurus di SMA N1 Ngunut? Yang kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe setan terhadap hasil belajar pada materi gerak lurus di SAN. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe setan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi gerak lurus di SMA N1 Ngunut. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap motivasi belajar fisika pada materi gerak lurus di SMA N1 Ngunut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa pada materi gerak lurus di SMA N1 Ngunut. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi gerak lurus di SMA N1 Ngunut. Kemudian kegunaan penelitian. Yang pertama bagi siswa, yaitu memotivasi siswa untuk belajar serta aktif dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan hasil belajar dan juga menemukan pengetahuan dan wawasan baru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar siswa dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif. Lebih aktif, inovatif, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, bagi peneliti, sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, struktur. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran STAN. Pembelajaran kooperatif tipe STAN ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Sistematika pembahasan satu sama lain pada bab 1 atau pendahuluan berisi subbab latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan. Kemudian pada bab 2 atau landasan teori memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang objek variabel yang diteliti dan kesimpulan tentang kajian yang antara berupa argumentasi atas hipotesis yang diajukan dalam bab yang mendahulunya. Untuk dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, diperlukan adanya kajian teori yang mendalam. Selain itu, dalam bab 2 juga menjelaskan mengenai kerangka berpikir dalam penelitian. Pada bab 3 atau metode penelitian memuat secara rinci tentang metode yang digunakan mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan sampling, kisi-kisi instrumen, instrumen penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
Kemudian pada bab 4 atau hasil penelitian memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Kemudian pada bab 5 atau pembahasan dijelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian, yaitu gambaran umum tentang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe setan pada materi gerak lurus di SMAN 1 Ngunut. Kemudian pada bab 6 atau penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. Deskripsi teori. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif, cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Konsep heterogen di sini adalah struktur kelompok yang memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan akademik, perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras, dan bahkan mungkin etnisitas. Hal ini diterapkan untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe setan, Student Team Engagement Division. Model ini dikembangkan oleh Robert Selvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Menurut Selvin 2007, model STAN merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, telah digunakan dalam fisika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian, yang ketiga, motivasi belajar. Menurut George Terry, menurutnya motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. Sedangkan menurut Harlow Kohns, motivasi adalah dorongan dan usaha untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai arti yang sama dengan motif, yakni suatu daya pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, hasil belajar. Tingkat kemampuan dapat dilihat dari hasil belajar. Hasil belajar siswa akan mengukur penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Hal ini luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kelima, yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan berarti Kira sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km.
tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Untuk kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Kemudian untuk kelajuan sama dengan jarak per waktu. Belajar fisika pokok 10 SMAN Negeri 5 Kabupaten Sorong. Hasil dari penelitian ini yaitu terhadap sebesar 38,9% dan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 7. Pandangan rata-rata siswa fisika merupakan ilmu yang sulit sehingga siswa malas untuk belajar dan kurang termotivasi untuk belajar. Pembelajaran fisika tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses. Kemudian bab 3 yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Pendekatan ini dimaksud ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen atau lebih tepatnya yaitu pre-eksperimen design. Dikatakan pre-eksperimen jadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Terkait variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembelajaran kooperatif dipesertakan dalam proses pembelajaran fisika pada materi gerak lurus yang disimbolkan dengan X. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau variabel sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disebut juga kemudian instrumen penelitian. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain, yang pertama, instrumen angkat motivasi belajar. Pada penelitian ini, instrumen angkat motivasi belajar digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar fisika yang dialami siswa. Angkat ini dirasa cukup untuk mengukur tingkat motivasi siswa sehingga tidak digunakan lagi angkat observasi dan wawancara. Kemudian yang kedua, instrumen tes hasil belajar. Instrumen ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman siswa pada materi tertentu. Dalam penelitian ini, materi gerak lurus, kualitas instrumen sangat mempengaruhi kualitas data yang hendak diuji. Untuk itu, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh valid dan variabel sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Yang pertama, uji validasi. Hasil peneliti dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang dikumpul dengan data sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Valid berarti instrumen-instrumen yang dibuat dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dapat diartikan sebagai keajikan. Untuk reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas tingkat kesukaran soal. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudah. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa siswa kelas 11 SMAN 1 Munut. Sumber data sekunder adalah data yang bukan di ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi gerak lurus. Kemudian yang kedua, angket. Jadi, angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan
dengan ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga udah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul untuk proposal saya adalah pengaruh pembelajaran real laboratory dengan strategi joyful learning terhadap kreativitas tertentu menjadi kebutuhan utama dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. Pada segi ini, tidak hanya guru yang mengenai pengaruh pembelajaran real laboratory dengan strategi joyful learning terhadap kreativitas siswa dan motivasi belajar pada materi suhu dan perubahannya. Untuk identifikasi dan oleh sebab itu kesulitan siswa dalam belajar fisika, pengaruh pembelajaran real laboratory dengan strategi joyful learning. Rumusan masalah, bagaimana pandangan siswa mengenai pembelajaran fisika, materi suhu dan perubahannya, bagaimana penjelasan mengenai joyful learning, bagaimana pengaruh strategi joyful learning terhadap kreativitas siswa, dan bagaimana pengaruh strategi joyful learning terhadap motivasi belajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan siswa mengenai pembelajaran fisika, materi suhu, dan perubahannya, untuk mengetahui penerapan mengenai joyful learning, 3. Untuk mengetahui pengaruh strategi joyful learning terhadap kreativitas siswa, 4. Untuk mengetahui pengaruh strategi joyful learning terhadap motivasi belajar. Kegunaan penelitian ini bagi guru diharapkan mampu meningkatkan kreativitas siswa dan dapat memotivasi siswa untuk belajar setelah mengetahui problem atau kesulitan siswa. Untuk peneliti lain, hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, terbuka lebar bagi penulis untuk melakukan kajian lanjutan. Penerapan metode belajar laboratori dengan strategi joyful learning tidak dapat meningkatkan kreativitas siswa dan motivasi belajar pada materi suhu dan perubahannya.
Langsung bab 3. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitiannya adalah eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Adalah metode pembelajaran real laboratory dengan strategi joyful learning. Kedua, untuk variabel terikat, yaitu variabel yang diharapkan tim populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan tersebut agar kesimpulan yang diambil benar. Nah, subjek penelitian adalah siswa kelas 7 MTS dari Sulaimania Trenggalek semester Gasa tahun pelajaran 2022 sampai 2022. Problematika pembelajaran perubahannya. Kedua, siswa melakukan pembelajaran dengan cara joyful learning. Tiga, melakukan observasi selama pembelajaran. Keempat, mengisi angket yang sama setelah melakukan pembelajaran. Kelima, menganalisis data dari awal pembelajaran hingga selesai. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, sehingga dapat mendapatkan hasil yang sistematis. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang peningkatan kreativitas siswa. Untuk sumber data diperoleh dari angket melalui kegiatan pembelajaran real laboratory dengan strategi joyful learning. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui angket atau kuesioner dan observasi. Sekilas dari penjelasan proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muangan deh. Yuk, selanjutnya.
Baik, saya melanjutkan untuk mempresentasikan hasil seminar proposal saya, yaitu judulnya itu pengaruh media pembelajaran fisika berbasis video YouTube dengan model problem based learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, materi fluid dan dinamis kelas 11 di MA Ma'arif NU Kota Blitar. Latar belakang yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap bentuk aspek kehidupan manusia, baik pribadi, keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara yang sedang membangun, banyak ditentukan oleh kemajuan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan undang-undang di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan memanfaatkan media yang mendukung seperti media aplikasi YouTube yang sekarang lagi menjadi tren kalangan generasi muda, khususnya dalam hal menonton. Aplikasi YouTube bisa membantu kesulitan siswa dalam belajar dengan cara melihat, mendengar, dan mengamati video pembelajaran berkaitan dengan materi fisika untuk sebagai bahan untuk sumber belajar. Adaptasi baru tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi para pendidik untuk bekerja keras dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam jaringan daring. Sehingga pada akhirnya peserta didik dapat menyerap materi pembelajaran dengan maksimal. Permasalahan yang harus dihadapi oleh pendidik di masa pandemi COVID yang kemarin adalah kurangnya minat belajar peserta didik. Selain minat, hal yang lain yaitu harus menjadi perhatian bagi pendidik adalah motivasi belajar peserta didik. Hal ini tersebut sesuai dengan penelitian Cahyani, Istiani, dan Larasati tahun 2020 yang menyatakan bahwa motivasi belajar peserta didik menurun selama pembelajaran daring. Model problem based learning menurut Siswono tahun 2005 adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah tersebut diperlukan pengetahuan yang masih baru untuk mencari solusinya. Berdasarkan model PBL dengan melalui tahapan observasi, ditemukan berbagai permasalahan. Sebagai siswa masih minim pengetahuan baru dan kebingungan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini dilatar belakangi adanya penerapan model yang belum meningkatkan hasil belajar dan motivasi sehingga peserta didik seringkali belum efektif dalam menerima materi pembelajaran. Peneliti tertarik untuk menerapkan media aplikasi YouTube dalam penelitian ini karena media YouTube dapat menghadirkan sesuatu yang dapat dilihat dan didengar sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Selanjutnya, untuk berdasarkan observasi, didapatkan bahwa siswa dapat dalam memahami materi fluida dinamis masih minim serta memahami konsep fluida dinamis terjadi kebingungan. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan kurangnya adanya stimulus yang diberikan oleh guru dengan mengingatkan materi sebelumnya sehingga ketika diberikan materi tersebut siswa belum bisa menguasainya. Untuk itu peneliti melakukan sebuah penelitian dengan memilih materi fluida dinamis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil observasi yang telah dilakukan secara langsung, salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui model pembelajaran problem based learning dengan bantuan media video YouTube pada materi fluida dinamis. Dengan demikian, peneliti akan melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh media pembelajaran fisika pengaruh media pembelajaran fisika berbasis video YouTube dengan model problem based learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa materi fluida dinamis kelas 11 di MA Ma'arif NU Kota Blitar. Identifikasi dan membatas masalah di sini ada 8.
Yang pertama, kurang manfaatan media dalam mengajar, kurangnya media pembelajaran yang bervariasi, kurangnya motivasi siswa untuk belajar fisika, masih terdapat siswa yang tidak memahami materi yang telah diberikan, minimnya pemahaman konsep terkait materi yang listrik dinamis, rendahnya siswa dalam mengulangi kembali materi pembelajaran, dampak positif media aplikasi video YouTube terhadap belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu YouTube menjadi salah satu media sosial yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk batasan masalahnya yaitu ada 4 di sini. Motivasi siswa dibatasi pada minat belajar, mandiri dalam belajar, dan tekun belajar. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa dibatasi oleh diberikan perlakuan atau post test. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana motivasi siswa terhadap mata pelajaran fisika menggunakan media sosial YouTube. Yang keempat yaitu media sosial YouTube dilakukan pembatasan terkait video pelajaran fisika. Untuk rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh media aplikasi YouTube dengan model pembelajaran problem-based learning terhadap motivasi belajar fisika di siswa di kelas 11 di MM Arif NU Kota Blitar? Kedua, apakah terdapat pengaruh media aplikasi YouTube dengan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar fisika di kelas 11 di MM Arif NU Kota Blitar? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh media aplikasi YouTube dengan model pembelajaran based learning secara bersama-sama terhadap motivasi belajar dan hasil belajar fisika? Yang keempat yaitu bagaimana intensitas penggunaan media sosial YouTube di MM Arif NU Kota Blitar. Tujuan penelitian ada 4 untuk mengetahui pengaruh media aplikasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media aplikasi dengan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar fisika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh media aplikasi YouTube dengan model pembelajaran problem based learning secara bersama-sama. Yang keempat yaitu untuk mengetahui penggunaan media sosial YouTube di MM Arif NU Kota Blitar. Kegunaan penelitian ada secara teoritis, secara praktis. Langsung saja ke hipotesis penelitian. Hipotesis menggunakan variabel X terhadap Y1. Yang kedua, hipotesis variabel X terhadap Y2. Yang ketiga, hipotesis variabel X terhadap Y1 dan Y2. Untuk Y1 dan Y2 ini secara bersama-sama. Untuk Y1 sebagai motivasi saja, Y2 sebagai hasil belajar. Langsung ke bab 2. Landasan teori, deskripsi teori, pengertian media. Pengertian media pembelajaran salah satu sarana untuk membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Menurut Nizwardi dan Ambiar, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajar individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar di dalam maupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Pengertian media video. Video merupakan media yang paling bermakna dibandingkan media lain seperti grafik, audio, dan sebagainya. Penggunaan video dalam multimedia interaktif akan memberikan pengalaman baru. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, dan penyimpanan, pemindahan, dan rekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Yang ketiga, pengertian media aplikasi YouTube. Media aplikasi YouTube telah memudahkan miliaran untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam videonya. YouTube merupakan salah satu perusahaan milik Google. YouTube diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, website oleh online komersial, Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawad Karim pada Februari 2005. Sejarah media YouTube. YouTube adalah situs portal video yang sering diakses oleh para pengguna internet, juga mempunyai fitur berbagai video sharing, sehingga dapat dilihat oleh siapapun yang mengklik video tersebut. Terdapat di dalamnya berbagai macam video seperti berkreasi, video pembelajar, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan media aplikasi YouTube. YouTube banyak memiliki manfaat dan kemudian sehingga sangat populer sekali bagi penggunanya. Kelebihan dan kekurangan video dari YouTube ada 6, yaitu yang pertama, YouTube sebagai situs yang paling populer di dunia internet saat ini. Kemudian YouTube
praktis digunakan, kemudian informatif, interaktif, shareable, kemudian ekonomis. Untuk kekurangan dari video YouTube sendiri ada 6. Yang pertama, koneksi jaringan singkat instan, proses pencarian data atau informasi di YouTube terkesan mudah. Yang ketiga, waktu terkadang durasi waktu penayangan tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran. Keempat, kualitas konten dan video. Tidak semua video keagamaan pada YouTube memiliki kualitas yang baik. Banyak negara yang memblok YouTube. Yang keenam, yaitu YouTube menyediakan untuk penggunanya kebebasan dalam mengupload video, sehingga rentan disalahgunakan oleh penggunanya. Langsung ke bagian peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu di sini ada 5 peneliti terdahulu. Yang pertama oleh Yaryadi Mujianto, memanfaatkan YouTube sebagai penelitian ajar dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar dari Universitas Garut, program studi ilmu komunikasi peminatan. Yang kedua, pengaruh media YouTube terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Sukoharjo. Yang ketiga, pengaruh memanfaatkan media sosial Facebook dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 8 di SMP Negeri Sindu, Donggala. Yang keempat, memanfaatkan video YouTube dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam literasi tahun 2020 KIP Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat. Yang kelima, pengaruh media video pembelajaran terhadap hasil belajar IPA ditinjau dari keaktifan siswa. Kerangka berpikir di sini dikutip oleh buku Sugiono bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Itu untuk kerangka berpikirnya, gambarnya. Untuk lanjut ke bab 3, yaitu rancangan penelitian. Peneliti memilih penelitian kuantitatif karena yang ingin dicapai yaitu dari segi berapa pengaruh media YouTube dengan model pembelajaran problem based learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di MA Ma'arif NU Kota Blitar. Jenis penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Variabel penelitian, identifikasi variabel menurut Sugiono, suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu indikator, perlakuan ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, prestasi dalam belajar mandiri dan belajar. Yang C yaitu populasi dan sampel. Populasi di sini mengambil seluruh siswa-siswi kelas 11 IPA di MA Ma'arif NU Kota Blitar. Sampelnya yaitu sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Yang D, kisi-kisi instrumen ini dikembangkan menjadi beberapa subvariabel, kemudian disebar dalam indikator sehingga data yang diperoleh akan lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara-cara untuk mengumpulkan atau alat-alat yang digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan datanya. Di sini ada menggunakan angket, metode tes, dokumentasi metode. Yang nomor H adalah terakhir, analisis data menggunakan deskriptif, data analisis statistik. Deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan data hasil penelitian yang dengan menggunakan metode pengolahan data menurut sifat kuantitatif. Kedua, uji prasyarat. Yang ketiga ya uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan 3 uji, yaitu di sini uji t-test, kemudian uji multivariat ANOVA, ketiga uji gen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.